Demi mewujudkan visi menjadi perusahaan perkapalan dan marine logistik dunia, PT Pertamina International Shipping terus melebarkan jangkauan pasarnya melalui perluasan kantor cabang PIS Asia Pasifik di Singapura. Perluasan kantor ini menjadi penanda kesiapan PIS untuk bersaing dan diperhitungkan dalam menjalankan bisnis di kancah global. Perluasan kantor PIS Asia Pasifik di Singapura ini turut mendapatkan respons positif dari Menteri Transportasi Singapura, Chee Hong Tat. Chee menyambut baik kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di kawasan regional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, juga mengapresiasi prestasi PIS Asia Pasifik yang dinilai mengharumkan nama Indonesia karena bisa menembus mancanegara. Saya kira ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa BUMN go global dan Pertamina telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan bukan hanya menjadi jago kandang, tetapi menjadi pemain utama di global. Dan apa yang kita lihat di Singapura dengan Pertamina International Shipping ini pertumbuhannya luar biasa. Dalam 3 tahun terakhir bahkan berkembang sangat pesat. Dan jumlah kapal yang mereka kelola juga sekarang sampai 103 kapal. Dan kemudian akan 2 datang lagi di bulan ini dan bulan depan, di Februari, VLCC. Jadi ini menunjukkan bahwa Pertamina-nya tumbuh dan bisnis energi ini menjadi bisnis yang sangat penting di masa yang akan datang. Dan karena itu kami dari KBRI Singapura tentunya sangat bangga, senang dengan perkembangan yang dilakukan oleh PIS ini. PIS Asia Pasifik telah membangun kantor di Singapura sejak tahun 2018. Lebih jauh terkait perluasan kantor di Singapura, CNBC Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Direktur Utama Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Selamat sore Pak Yoki. Sore, Mas Ai. Selamat nih Pak atas inaugurasi kantor yang baru nih Pak di Singapura. Terima kasih. Nah, kalau dari Pak Yoki sendiri sebenarnya harapan dan targetnya apa nih Pak dengan adanya kantor baru ini di Singapura nih Pak? Baik. Sebenarnya kan kantor Singapura ini sudah dibuka sejak tahun 2018 ya. Dan ini kan kantor baru ini karena memang kita ada kebutuhan untuk memperbesar office-nya sendiri karena waktu kita set up di 2018 memang stafnya masih sedikit dan dengan bisnis yang terus berkembang kita rasakan sudah waktunya untuk kita memperbesar capacity karena bisa mengabsorb lebih banyak pekerja. Nah, itu sebenarnya cerminan bagaimana progres dari bisnis Pertamina International Shipping, khususnya perkembangan bisnis internasionalnya. Nah, dan tentunya ini bagian dari strategi besar Pertamina International Shipping dalam jangka panjang, bahwa memang salah satu upaya kami untuk bisa bertumbuh itu dengan melakukan international expansion. Makanya kita sudah punya kantor di Singapura dan di kantor di Dubai. Nah, Singapura dengan namanya Pertamina International Shipping Asia Pasifik, tentunya memang kita ingin mengelola bisnis Asia Pasifik, bisnis internasionalnya di kawasan Asia Pasifik ini melalui kantor ini. Oleh karena itu memang kita memerlukan penguatan, penambahan sumber daya manusia, talent-talent terbaik untuk bagaimana kami bisa mengelola dan melayani market di kawasan ini lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Bahwa kalau hanya mengandalkan bisnis di Indonesia, mungkin pertumbuhannya tidak bisa sepesat sekarang. Secara kinerja sendiri Pak, pertumbuhannya seperti apa Pak? Khususnya mungkin bisnis yang di luar negerinya maupun secara umum dari PIS sendiri, mungkin di 2023 itu seperti apa nih Pak pertumbuhannya? Ya, bisnis secara umum Pertamina International Shipping sendiri ya, di 2023 lalu itu secara revenue kita tumbuh 18%. Lebih dari 400 juta dolar. Akhir tahun revenue kita catat 3,34 billion dolar. Ya, lebih dari 3,3 billion dolar.
bottom line-nya, profitnya di lebih dari 300 juta dolar, jadi cukup bagus. Net profit margin kita hampir 10% 10%. di tahun lalu. Dan kalau kita berbicara international business, dari kantor ini aja sudah bertumbuh 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Itu tidak lain karena memang komitmen kita, bagaimana kita menaruh resources, menaruh orang-orang kita, dan penambahan kapal yang kita lakukan melalui kantor ini. Dan semakin besar eksistensi kita, mungkin Mas saya lihat waktu kita inauguration, partner kita banyak sekali, itu mencerminkan seberapa luas coverage bisnis atau partner bisnis yang sudah kita kelola. Dan itu modal besar untuk bagaimana kita terus bertumbuh. Nah, tapi tidak cuma hanya sekedar nambah kapal, nambah orang. Kalau kita di sektor bisnis services, ya jasa angkutan ini ada standar kualitas yang harus kita penuhi. Service quality-nya harus bisa kita memenuhi. Nah, itu another area yang menjadi fokus kita, bagaimana kapal kita secara technically lebih baik, comply dengan regulasi, dan juga makanya peremajaan kapal kita lakukan. Kita invest beberapa kapal, tidak lain bagaimana kita bisa menghadirkan kapal-kapal baru yang relevan dengan kondisi bisnis sekarang, yang menuntut lebih ramah lingkungan. Nah, kapal-kapal baru kan bahan bakarnya mungkin 15-20, sekitar 15-20% lebih hemat. Belum lagi kapal-kapal dengan teknologi terkini itu sudah bisa mengadopsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, gas, LPG maupun LNG, begitu. Nah, itu tuntutan. Dan menurut kami untuk menjadi global player, mau tidak mau kita harus mengikuti hal tersebut. Saat ini jumlah kapal yang dimiliki PIS berapa nih Pak? Terus mungkin di tahun ini akan ada penambahan berapa nih Pak? Kapal PIS itu posisi per hari ini 98. Nah, makanya kalau saya ngomong posisi per hari ini itu karena dinamikanya cepat sekali. Cepat ya, Pak, ya? Karena ada kapal yang harus di-scrap, begitu ya. Ada kapal baru lagi, begitu ya. Tahun ini kami merencanakan permajaan tidak kurang dari 20 kapal. 20 kapal. Ya, bukan hanya permajaan, penambahan tidak kurang dari 20 kapal. Penambahan ini sebagian untuk meremajakan existing kapal yang sudah tua harus kita demolish, dan juga penambahan untuk ekspansi pasar. Kemarin mungkin dengar kami pesan 15 kapal, itu untuk 2026. 2026, oke. Jadi untuk penambahan kapal ini misalnya memang bisa dilakukan organically, kita pesan dari sekarang, datangnya nanti 2 tahun lagi, ya, tapi artinya itu untuk perencanaan jangka panjang. Untuk bisnis sekarang gimana? Nah, kita bisa lakukan inorganic growth melalui akuisisi kapal maupun akuisisi perusahaan. Cuma mungkin akuisisi perusahaan ini tidak semudah akuisisi kapal. Ya. Tapi itu juga bagian dari upaya kami untuk bertumbuh. Belanja modal yang dianggarkan Pak tahun ini berapa Pak? Kita menargetkan setidaknya kita bisa invest sampai 700 sampai 800 juta dolar. 700 sampai 800 juta dolar. Ya, itu plan kita saat ini. Sebagian besar untuk peremajaan dan kapal tadi Pak. Kombinasi dua-duanya. Dua-duanya. Karena kita punya rencana besar. PIS itu cita-citanya di 2034 kita ingin revenue kita 3 kali lipat. Dari sekarang. Dari sekarang pengen kalau bisa, inginnya tuh bisa 9 billion dolar. Ini yang sudah kita propose ke pemegang saham, ke kementerian, bahwa in 10 years time PIS akan triple. Pak, kalau untuk 2024 sendiri apa Pak target yang ditetapkan untuk PIS sendiri Pak, baik secara kinerja keuangan maupun dari secara bisnis sendiri itu seperti apa Pak? Ya, secara kinerja keuangan kita sudah punya pakemnya. Untuk bertumbuh sampai menjadi 9 billion itu kita sudah hitung, at least kita tumbuh 11% annually. 11% annually. Secara revenue. Okay. Dan itu mau tidak mau harus diikuti dengan penambahan jumlah aset, belanja modalnya, capex-nya juga harus bisa konsisten. Yang kita tahu kita invest sekarang kan untuk ke depan, gitu. Jadi apa yang kami lakukan di tahun ini adalah hasil investasi tahun lalu, kan begitu ya. Dan tentunya kita melalui anak usaha kita di Singapura dan cabang di Dubai, kita ingin lebih eksis lagi di international business. Seperti saya sampaikan tadi, Southeast Asia itu akan lebih kita garap, dan juga menjajaki opportunity di seluruh dunia. Jadi ada beberapa proyek yang sedang kami sasar, ada yang di Brazil,
ada juga yang di Eropa dan lain-lain. Dan kita juga berbicara dengan sejumlah partner, potensi partner untuk menggarap bisnis-bisnis baru. Oke. Nah, di saat yang sama juga kami menyadari bahwa dengan bisnis yang semakin membesar, tidak hanya tema bisnisnya nih yang harus dikelola, penguatan di internal juga harus lebih baik. Mulai dari konteks internal proses yang lebih baik, digitalisasi, bisnisnya internasional. Bagaimana kita bisa tetap efisien meskipun kita berada di berbeda lokasi, berbeda time zone dan lain-lain. Digitalisasi akan membantu kita. Terus secara teknis bagaimana kapal-kapalnya juga lebih baik kita kelola. Dan termasuk di dalamnya bagaimana kita mengelola risiko lebih baik, memanage dinamika di pasar juga lebih baik. Dan aspek safety juga menjadi concern kita di 2024. Tidak lain sebagai upaya kita untuk mewujudkan kita benar-benar pemain global yang punya kapabilitas kelas dunia. Nah, ya, jadi kurang lebih itu gambaran besar dari sisi bisnis dan dari sisi penguatan di internal yang akan kami lakukan sepanjang 2024 Kalau dari ini. sisi pendanaan kan ini pasti membutuhkan Ya. pendanaan yang cukup besar lah Pak untuk ekspansi bisnis Yes. ke luar negeri. Kalau nggak salah Pak Yogi pernah mention salah satu caranya atau strateginya adalah akan IPO ya Pak ya. Ya. Nah dari Pak Yogi sendiri seperti apa nih Pak untuk pendanaan industri atau IPO-nya ke depan Pak? Kami melihat, kami juga sudah mengakses ya kapasitas dan kemampuan Pertamina International Shipping, dan kami melihat IPO ini kan tools kit kami untuk mencapai tujuan, ya, enabler bagi kami untuk bisa tetap sustain bertumbuh dan sustain melakukan investasi, ya. Dan kami lihat bahwa IPO ini sebagai salah satu langkah strategik yang kami rasakan akan sangat membantu kami bisa mengakselerasi pertumbuhan tersebut, mewujudkan pertumbuhan tadi. Dan evaluasi kami memang soon, ya, mungkin tidak di tahun ini, tapi mungkin kita sudah bisa lihat langkah serius PIS untuk melakukan IPO itu di 2025. Secara detailnya memang masih kami olah, tapi preparation menuju itu sudah kami mulai. Jadi IPO itu bukan tujuan, tapi bagi kami IPO itu adalah cara kami untuk bisa mewujudkan cita-cita PIS 10 tahun ke depan. Sudah ada targetnya kan Pak dari sisi proceednya yang akan dilepas maupun dari dananya yang ditargetkan sini Pak? Mungkin too early ya kalau saya share sekarang, takutnya nanti juga informasinya salah. Tapi pada saatnya nanti sudah siap, pasti kita akan share ke teman-teman semua. Sejak berdiri pada tahun 2018, PIS Asia Pasifik telah menjadi motor utama pendapatan market non-captive perusahaan. Kedepannya, PIS akan semakin memperluas jangkauan pasar dengan ekspansi kantor dan rute pelayaran di berbagai negara dunia, terutama yang menjadi jalur perdagangan dunia. Dari Singapura, CNBC Indonesia, Beyond Business.